Siang teman-teman, pada video hari ini saya mau membahas tentang update dari laporan keuangan INKP. Jadi INKP kemarin tuh harganya menguat di 1,02%. Jadi harganya terakhir ditutup Rp9.875. Untuk Q3-nya sendiri ini naik lagi ya dibandingkan Q1 sama Q2-nya. Itu ada 3,9 M ET. Terus secara tahun 2022-nya itu dibandingkan 2021 peningkatannya itu hampir 2 kali lipat. Jadi ini memang bagus banget. Terus PI rasionya sekarang jadi 4,11. Jadi setiap 4,11 tahun dia itu bisa mendapatkan harganya yang sekarang 9.800 itu. Karena current EPS-nya sekarang 2.400. Terus book value-nya sekarang hampir 15.000 ya. Jadi kalau misalnya margin of safety-nya dipakai tolak ukur BFPS aja, itu berarti masih ada potensi up 50% gitu sekitaran. Terus debt to equity ratio 0,63, ini lumayan kecil sih. Maksudnya utangnya berarti 63% dari total ekuitasnya. Nanti bakal buka laporan keuangan juga sekilas, tapi kalau untuk dari aplikasi Stockbit ini lumayan menarik sih kenaikannya. Kalau dari RTI bisnis, perbedaan penampilan aplikasinya, kalau ini dia langsung hitungnya EPS, earning per share-nya, jadi langsung per lembarnya. Ini kalau dilihat tahun 2022 itu EPS-nya itu 2.400, jadi sekitar 24% dari total harganya, ini bagus banget. Terus cuma ya dividen per share-nya ini kecil banget ya, biasanya cuma Rp50. Di pembagian dari total labanya itu cuman kalau tahun 2019 dibandingkan berarti 7%, 2020 6%, 2021 3% gitu. Jadi emang pembagian labanya itu kecil banget untuk yang dividennya. Terus ya ini PER-nya 4,11. Kalau dari audit report INKP ini penjualannya meningkat. Terus sejalan dengan itu beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan ya. Tapi laba brutonya ini peningkatannya sekitar 50% kalau dibandingkan 2021 kuartal 3-nya. Terus ini laba netonya juga 647.000, itu juga peningkatannya lumayan dari 390.000. Terus ini kita lihat yang paling akhir sih, penghasilan komprehensif neto itu peningkatannya hampir 2 kali lipat ya dibandingkan tahun lalu. Jadi dari 389.000 jadi 647.000. Terus laba per saham yang dapat didistribusikan dari 0,07 jadi 0,118. Ini dalam mata uang. Oh, ini dalam dolar rupiah ya. Jadi 0,1 ini dalam ribuan dolar Amerika gitu. Kalau kita lihat dalam notes-nya, ini peningkatan dari yang terbesar itu ada di jenis produk yang kertas budaya. Itu dari 658.000 jadi 970.000. Yang pulp juga mengalami peningkatan, yang kertas industri, yang tisu dan lain-lain juga mengalami peningkatan sedikit ya. Cuman peningkatan yang paling drastis itu di kertas budaya. Lalu untuk yang ini kan penjualannya ini ada yang berdasarkan lokal sama ekspor. Untuk yang lokal ini dia mengalami peningkatan juga ya. Dan dia emang ada transaksi dengan pihak afiliasi yaitu PT Cakrawala Mega Indah. Untuk penjualan lokalnya dia mengalami peningkatan, lalu untuk yang ekspornya juga dia mengalami peningkatan gitu. Jadi emang peningkatan penjualan INKP ini karena adanya peningkatan penjualan dari pihak lokal sama ekspor gitu. Lalu untuk Tekim itu kemarin tuh mengalami peningkatan itu 4,21%, jadi Rp8.050. Tekim ini peningkatan labanya lebih tinggi ya daripada INKP. Jadi Q3-nya itu dibandingkan Q2 hampir naik 2 kali lipat gitu. Terus untuk PI rasionya 3,57. Tadi kan PI rasionya si INKP itu 4-an kan. Kalau ini lebih rendah lagi 3,an gitu. Lalu untuk harga dari
current book value ini 10.261. Terus debt to equity ratio 0,36. Jadi kalau untuk debt to equity ratio itu si Tekim lebih rendah daripada INKP gitu. Kalau dari FTI bisnis untuk Tekimnya ini EPS-nya itu 2.251 tahun 2022. Tahun 2021 kan 1.140. Jadi ini peningkatannya 2 kali lipat gitu. Maksudnya ini peningkatan yang sangat drastis sih. Ini juga sama ya, untuk dividennya itu dia baginya itu rendah banget. Untuk Tekim juga itu Rp25 ke tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau dari BFPS sih lebih murah INKP ya, tapi kalau dari EPS lebih menarik si Tekim karena peningkatan pendapatannya itu sangat drastis. Tekim sendiri dalam audit reportnya itu dia tuh untuk penjualan dia mengalami peningkatan ya, untuk COGS juga mengalami peningkatan. Terus penghasilan komprehensif netonya itu dia mengalami peningkatan yang lumayan signifikan juga. Ini dalam ribuan USD juga. Terus kita lihat dari notes 34. Di notes 34-nya ini kertas budaya juga mengalami peningkatan yang lebih signifikan ya dibandingkan yang kertas industri lainnya gitu. Terus di ini ada transaksi afiliasi juga ke PT Cakrawala Mega Indah, jadi sama dengan transaksi afiliasi dari NKP. Itu dia mengalami peningkatan yang lumayan drastis ya, dari 269.000 jadi 399.000. Terus untuk transaksi ekspornya juga mengalami sedikit peningkatan, tapi ekspornya si Tekim ini emang kecil ya, jadi kayak 21.900 dari 885.000, jadi emang sangat kecil. Yang ekspor emang lebih banyak lokal kalau Tekim, jadi kalau INKP itu lebih banyak penjualan ekspor, kalau Tekim itu lebih banyak penjualan lokal gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih dua-duanya ini mengalami peningkatan yang lumayan drastis ya, INKP sama Tekim. Jadi dapat disimpulkan kalau kita bandingkan Tekim sama INKP secara langsung, market cap-nya itu Tekim itu 25T, sedangkan kalau misalnya INKP itu 54T. Terus current PE rasionya sekarang kalau Tekim itu 3,57, INKP 4,11. Jadi makin kecil makin bagus gitu. Maksudnya makin kecil tuh pendapatannya makin gede. Jadi kalau dari sini tuh si Tekim lebih menarik kalau dari PE rasionya. Tapi kalau misalnya dari current price to book value itu lebih menarik si INKP karena lebih murah gitu kalau dari BFPS-nya. BFPS-nya 0,66. Sedangkan kalau si Tekim 0,78. Ini semakin kecil semakin bagus. Kalau di bawah 1 sebenarnya udah bagus sih. Maksudnya udah kayak terdapat diskon lah. Tapi semakin kecil semakin bagus gitu. Terus habis itu kita lihat lagi current book-nya kan tadi yang kalau yang Tekim 10.000, kalau yang si INKP hampir 15.000 gitu. Jadi masih ada ups-nya 50% gitu. Saya sendiri kemarin antri beli Tekim tapi nggak dapet gitu, jadi saya antrinya di harga pas penutupan kemarin sama kayak tiap kelipatan Rp25 sampai sampai berapa ya kemarin ya, sampai sekitar 7.800 ya, tapi pas dia naik, pas pembukaan dia langsung lompat, jadi saya nggak dapet barangnya gitu. Kemarin padahal sempat naik sampai 14% kalau untuk Tekim sendiri. Cuma sekarang sih jadinya rencananya saya mau nunggu INKP. Jadi kalau INKP turun dari harga sekarang itu turun misalnya ke 9.300 gitu atau 9.300 ke bawah, itu saya baru cicil beli gitu. Jadi saya nggak mau kejar, maksudnya kayak nggak mau kejar harganya tinggi-tinggi juga. Jadi saya akan nunggu dia tuh koreksi baru saya beli. Kalau dia nggak koreksi ya berarti emang saya masih dengan saham saya yang sebelumnya itu LSIP gitu. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak jenis saham sih. Dan karena saya tuh pakainya margin ya, jadi saya kayak bayar bunga dari ke sekuritasnya 16% per tahun. Jadi saya tuh nggak buru-buru gitu, nggak harus beli saham itu sebanyak-banyaknya dan di harga yang tinggi gitu. Jadi saya cuma tunggu kalau dia koreksi baru saya beli. Kalau dia nggak koreksi, ya udah saya nggak beli gitu. Jadi kayak lebih main santai aja gitu. Karena emang
resiko dari main margin lebih tinggi ya, walaupun potensi pendapatannya juga tinggi gitu. Jadi mungkin saya besok akan coba average down LSIP lagi. Jadi saya antri LSIP lagi sambil menunggu INKP-nya turun kayak gitu. Tapi kalau INKP-nya nggak turun atau ternyata pas INKP-nya turun saya udah full margin di LSIP, ya berarti saya nggak beli INKP kayak gitu. Semoga video ini membantu. Kalau video ini membantu, please like dan subscribe. Tapi saya sendiri untuk INKP saya masih itu ya, masih suka banget sama harga dan sahamnya, sama Tekim juga. Tapi kalau dari disuruh memilih INKP sama Tekim, kalau untuk harga yang sekarang banget, itu saya akan lebih memilih INKP gitu. Walaupun saya akan tetap tunggu dua-duanya koreksi dulu, yang mana lebih murah baru saya akumulasi gitu. Terima kasih.